Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sulastri dari Prodi PIAUD Unisnu Temanggung. Akan menjelaskan tentang gangguan speech delay. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian speech delay. Speech delay adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat berbicara. Anak pengidap speech delay mengalami keterlambatan dalam berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab speech delay. Yang pertama yaitu disebabkan oleh kondisi medis di kandungan atau baru lahir. Beberapa kondisi medis pada bayi yang dapat menyebabkan speech delay adalah sebagai berikut, yaitu berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, bayi kuning, infeksi TORCH dalam kandungan yang dapat memicu masalah pendengaran pada bayi dan menyebabkan speech delay, tidak mendapatkan cukup oksigen saat lahir, hipotiroid kongenital yang tidak terdiagnosis lebih awal sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Yang kedua yaitu memiliki riwayat kejang, trauma kepala dan radang otak. Riwayat kejang yang lama, peradangan pada otak dan trauma kepala yang terjadi pada bulan-bulan awal kehidupan dapat meningkatkan resiko speech delay. Yang ketiga yaitu masalah pendengaran. Salah satu penyebab utama dari speech delay adalah adanya masalah pendengaran. Memiliki gangguan pendengaran membuat anak hanya bisa mendengar dengan volume tertentu. Kondisi ini bisa mempengaruhi oleh infeksi telinga atau bawaan lahir. Yang keempat yaitu gangguan fungsi oromotor dan struktur mulut. Speech delay adalah kondisi yang dapat disebabkan oleh masalah pada area otak yang mengontrol gerakan dan koordinasi bibir, lidah, serta rahang untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini juga kerap berdampak pada cara makan anak. Selain itu, masalah struktur pada mulut, misalnya bibir sumbing, juga dapat menyebabkan gangguan pada gerakan lidah untuk memproduksi suara. Yang kelima yaitu autisme. Sebagian besar anak pengidap autisme mengalami masalah perkembangan bahasa dan sosial. Akan tetapi, keterlambatan berbicara akibat autisme lebih sulit disadari karena terkadang anak tetap dapat merangkak, berdiri, dan duduk sesuai usia perkembangan normal. Yang keenam yaitu riwayat keluarga. Speech delay adalah suatu kondisi yang juga bisa diturunkan dari keluarga. Apabila terdapat riwayat keluarga yang memiliki masalah berbahasa seperti gagap, disleksia atau terlambat berbicara, resiko anak mengalami speech delay akan lebih besar. Yang ketujuh yaitu kurang stimulasi. Kurang stimulasi artinya anak tidak diberikan pancingan untuk berbicara sehingga kurang terbiasa mengucapkan kata-kata. Salah satu penyebab anak mengalami speech delay adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang parenting. Yang kedelapan yaitu terlalu banyak bermain gadget. Menurut penelitian, anak yang memegang gadget untuk bermain games atau menonton video sebelum bisa berbicara dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara dibandingkan anak yang tidak bermain gadget. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala speech delay. Ini bisa dilihat dengan tanda-tanda anak sulit merespon saat diajak berbicara, jarang meniru perkataan orang lain, kesulitan menyebutkan nama-nama benda di rumah, lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta sesuatu. Yang selanjutnya yaitu menghindari kontak mata dengan lawan berbicara. Cara menangani speech delay yaitu yang pertama sering mengajak anak berbicara. Ini akan stimulasi anak untuk cepat berbicara. Yang kedua yaitu menanggapi perkataannya. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik tidak boleh mengabaikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka tanyakan kepada kita. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada anak dan memintanya untuk memilih. Yang kelima yaitu membantu anak memahami nama benda. Membaca cerita untuk anak, semisal dilakukan sebelum tidur atau ketika kita waktu senggang dengan anak. Yang ketujuh yaitu membatasi penggunaan gadget pada anak, karena penggunaan gadget ini tidak baik untuk anak. Anak yang sudah mengenal gadget, mereka akan sulit berbicara karena sudah asik dengan dunia gadget mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.